Om Swastiastu, perkenalkan saya Komang Resa Dirga Mahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manufaktur untuk memenuhi tugas material dan proses. Adapun yang pertama kita akan membahas mengenai etching. Yang pertama yaitu etching. Etching adalah proses di mana seluruh film atau bagian tertentu dari film dihilangkan, dan ini memainkan peran penting dalam urutan fabrikasi. Kemudian dalam teknologi silikon, proses etsa harus mengetsa lapisan silikon dioksida secara efektif dan dengan penghilangan minimal baik silikon yang mendasarinya atau bahan penahannya. Seperti pada contoh yang sudah saya lampirkan dapat dilihat, itu merupakan contoh dari hasil etching atau etsa. Kemudian etching itu sendiri terdiri dari dua proses di mana terdapat wet etching atau etsa basah dan dry etching atau etsa kering. Selanjutnya kita akan membahas tentang wet etching, di mana wet etching ini atau etsa basah adalah proses etsa yang dilakukan pada fase cair. Bahan kimia yang digunakan untuk proses etsa yaitu asam nitrat. Tetapi metode ini tidak terlalu tepat, namun lebih mudah untuk menangani daripada proses etsa kering. Apa yang pada dasarnya terjadi dalam etsa basah adalah bahan yang akan dihilangkan dilarutkan dengan merendamnya dalam penanganan kimia. Kemudian untuk keuntungan dari wet etching itu yaitu hanya membutuhkan rendaman bahan kimia sebagai larutan cair. Namun adapun kelemahan dari metode ini adalah rendaman kimia dapat melarutkan bahan yang dibutuhkan di permukaan juga. Selanjutnya dry etching atau etsa kering adalah proses etsa yang dilakukan pada fase plasma. Di sini reaksi kimia penghilang material terjadi dalam fase gas. Etsa kering juga disebut etsa plasma. Proses ini dapat digunakan untuk membuat pola yang dirancang pada permukaan. Etsa kering dapat digunakan pada papan sirkuit tercetak. Kemudian ada dua jenis etsa kering yang berbasis non-plasma dan etsa yang berbasis plasma. Nah, untuk keuntungan dari dry etching itu yaitu resolusi tinggi dan kebersihan yang dapat diperoleh dari etsa kering. Prosesnya juga mudah dikendalikan dan ditangani. Namun ada juga kelemahannya yaitu beberapa gas yang digunakan dalam etsa kering beracun dan korosif. Dan cara ini cukup mahal karena diperlukan peralatan yang khusus. Nah, dari kedua penjelasan tadi dapat dibedakan antara dry etching dan wet etching, yaitu pada etsa kering menggunakan fase plasma atau proses etsa dilakukan dengan gas. Kemudian etsa basah prosesnya dilakukan dengan cairan. Kemudian untuk presisi etsa kering, proses etsa kering lebih tepat. Untuk etsa basah, proses etsa basah kurang presisi. Kemudian untuk penggunaan kimia, etsa kering menggunakan sedikit bahan kimia, sedangkan etsa basah menggunakan banyak bahan kimia. Dari segi biaya, etsa kering memerlukan biaya yang cukup mahal, sedangkan etsa basah tidak terlalu mahal karena hanya membutuhkan rendaman kimia. Selanjutnya yaitu metallization and testing, di mana interkoneksi dibuat dengan logam yang menunjukkan hambatan listrik yang rendah dan daya rekat yang baik pada permukaan isolator dielektrik. Dan elektromigrasi adalah proses di mana atom aluminium dipindahkan secara
fisik oleh dampak hanyut elektron di bawah arus tinggi. Dalam kasus ekstrim, elektromigrasi dapat menyebabkan garis logam terputus atau konsleting. Dan dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan beberapa tingkatan dalam metallization and testing. Kemudian untuk solusi masalah tersebut dapat meliputi penambahan lapisan logam terjepit seperti tungsten dan titanium, kemudian penggunaan tembaga murni yang menampilkan resistivitas lebih rendah dan memiliki kinerja elektromigrasi yang jauh lebih baik daripada aluminium. Nah, pada metallization and testing, logam diendapkan dengan teknik pengendapan standar dan pola interkoneksi dihasilkan melalui proses litografi dan etsa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, IC modern biasanya memiliki 1 hingga 6 lapisan metalisasi. Setiap lapisan logam diisolasi oleh dieelektrik. Selanjutnya yaitu wire bonding and packaging, di mana metode sederhana adalah mengikat cetakan ke bahan kemasannya dengan semen epoksi. Metode lain menggunakan ikatan eutektik yang dibuat dengan memanaskan sistem paduan logam. Setelah chip dipasang ke substratnya, chip harus dihubungkan secara elektrik ke kabel paket. Hal ini dicapai dengan mengikat kawat yang sangat tipis. Pertimbangan paket sirkuit mencakup ukuran chip, jumlah kabel eksternal, lingkungan pengoperasian, pembuangan panas, dan kebutuhan daya. Kemudian paket diproduksi dari polimer, logam atau keramik. Wadah logam diproduksi dari paduan seperti kofar. Nah, dapat dilihat pada gambar. Itu merupakan salah satu contoh wire bonding and packaging. Misalnya IC yang digunakan untuk aplikasi militer itu merupakan salah satu faktor pertimbangan wire bonding and packagingnya. Kemudian penempatan langsung pada chip dengan tonjolan seperti pada gambar, susunan bantalan pada papan sirkuit, dan untuk keuntungannya sendiri yaitu adalah ruang di sekitar paket yang biasanya disediakan untuk bond pad dapat disimpan. Dengan demikian, tingkat miniaturisasi yang lebih tinggi dapat dicapai. Selanjutnya yaitu yield and reliability. Yield didefinisikan sebagai rasio chip fungsional dengan jumlah total chip yang diproduksi. Perhatian utama tentang IC yang telah selesai adalah keandalan dan tingkat kegagalan. Kemudian adapun beberapa kegagalan yang sering terjadi yaitu daerah difusi atau aliran arus tidak seragam dan kerusakan persimpangan. Kemudian lapisan oksida atau kerusakan dielektrik dan akumulasi muatan permukaan. Dan yang ketiga, litografi atau definisi fitur yang tidak merata dan ketidaksejajaran topeng. Kemudian lapisan logam yaitu kontak yang buruk dan elektromigrasi yang dihasilkan dari kepadatan arus yang tinggi. Dan yang terakhir, kegagalan lain yang berasal dari pemasangan chip yang tidak tepat, ikatan kawat yang terbentuk dengan buruk, atau hilangnya segel kedap udara paket. Dan wafer biasanya dipisahkan menjadi wilayah chip yang baik dan buruk. Kegagalan pada tahap ini dapat timbul dari cacat titik seperti lubang jarum oksida, kontaminasi film, partikel logam, dan cacat area seperti deposisi film yang tidak merata atau ketidakseragaman etsa. Pembahasan terakhir yaitu Printed Circuit Boards atau PCB. PCB pada dasarnya adalah bahan plastik atau resin yang mengandung beberapa lapisan foil tembaga. PCB satu sisi memiliki jejak tembaga hanya di satu sisi substrat isolasi, sedangkan PCB dua sisi memiliki trek tembaga di kedua sisi. Papan berlapis-lapis juga dapat dibuat dari lapisan tembaga dan isolator bergantian,
tetapi papan satu sisi adalah bentuk papan sirkuit yang paling sederhana. Papan dua sisi biasanya harus memiliki lokasi di mana konektivitas listrik dibuat antara fitur di kedua sisi papan. Kemudian bahan insulasi biasanya resin epoksi setebal 0,25 hingga 3 mm. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang sudah saya lampirkan, itu merupakan salah satu contoh dari PCB. Papan pertama-tama dicukur ke ukuran yang diinginkan dan lubang penempatan berdiameter sekitar 3 mm, kemudian dibor atau dilubangi ke sudut papan untuk memungkinkan penyelarasan dan lokasi papan yang tepat. Di dalam mesin penyisipan chip, lubang untuk bias dan sambungan dilubangi atau diproduksi melalui pengoboran CNC. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you next video.